Pada kesempatan kali ini kita akan melihat apa itu tentang limit sepihak. Jadi di sini, sebagai ilustrasi kita punya fungsi Heaviside. Ini didefinisikan sebagai berikut. Ini fungsi H besar. Ini adalah 0 jika T-nya negatif dan 1 jika T-nya tak negatif. Dan grafik fungsinya adalah sebagai berikut. Kita ingin lihat khususnya untuk limit fungsi H ketika T-nya menuju 0. Dan ini tidak ada. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita lihat sebagai berikut. Jika kita dekatkan secara sepihak di sini adalah satu arah maksudnya. Bayangkan kita dekati 0 dari kiri. Jadi T mendekati 0 dari kiri, dan bayangkan kita dekati dari kanan. Dia akan menuju ke dua buah nilai yang berbeda. Di sini kita bisa simpulkan limit T menuju 0 dari kiri untuk fungsi H ini adalah 0. Jadi kita simbolkan 0 dari kiri ini adalah sebagai 0 minus. Dan untuk 0 dari kanan kita simbolkan 0 plus. Dan ini menuju 1. Sehingga karena pendekatan dari dua buah sisi yang menuju 0 ini berbeda, maka kita tidak bisa menyimpulkan pendekatannya menuju 0 secara khusus. Nah, di sini kita akan lihat definisi dari limit kiri terlebih dahulu. Jadi kita sebut limit kiri dari fungsi f yang ketika x-nya mendekati a, ini sama dengan L. Kita notasikan sebagai berikut ya, limit x menuju a minus dari fx sama dengan L. Apabila kita dapat membuat nilai fx ini sedekat mungkin dengan L, ini serupa dengan definisi limit yang sudah kita lihat sebelumnya. Namun di sini dengan catatan kita perlu mengambil x yang cukup dekat dengan A, namun x-nya harus kurang dari A. Jadi bayangkan x-nya sebagai berikut, kita seakan-akan bergerak dari kiri ke kanan menuju A. Selanjutnya, sebenarnya analog dengan limit kiri, kita punya limit kanan. Yang berbeda adalah x-nya harus lebih dari A. Di sini, kita gerak dari kanan ke kiri ya, sebagai berikut. Dan kita bisa simpulkan, limit dari suatu fungsi ini ada dan sama dengan L untuk x yang menuju A jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya pada x menuju A ini harus samanya harus sama dengan L gitu. Selain itu limitnya tidak ada ya. Maka dari itu kita bisa simpulkan lebih lanjut, limit fungsinya itu tidak ada apabila limit kiri atau limit kanannya tidak ada, jadi salah satu dari limitnya atau kedua-duanya juga tidak ada, atau limit kiri dan limit kanannya ada namun berbeda nilainya. Jadi ada dua kondisi yang bisa dipenuhi ketika limit fungsinya tidak ada. Sebagai contoh, kita coba hitung limit x menuju 0 dari nilai mutlak x. Karena kita tahu nilai mutlak x ini didefinisikan secara terpisah ya untuk x yang tak negatif dan x yang negatif. Sebagai berikut. Kita bisa pandang limit sepihaknya. Jadi kita bisa lihat dulu limit kirinya, kita akan gunakan fungsi minus x dan nilai limitnya akan menuju 0. Dan untuk limit kanannya, kita punya limit dari fungsi x, dia juga menuju 0. Maka dari itu, kita bisa simpulkan nilai mutlaknya jika kita limitkan untuk x menuju 0, ada dan nilainya sama dengan 0. Sebagai ilustrasi, kita bisa lihat grafik fungsi dari mutlak x. Kita lihat pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanan, ini menuju ke satu buah titik yang sama, yaitu 0. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya atau ilustrasi selanjutnya, yaitu limit x menuju 0 dari mutlak x dibagi x. Kita akan gunakan definisi mutlak x yang sama. Di sini kita akan punya mutlak x dibagi x ini akan menghasilkan fungsi sebagai berikut, yaitu min 1 jika x-nya negatif dan 1 jika x-nya positif.
Maka dari itu kita akan tinjau limit sepihaknya. Di sini limit sepihaknya cukup mudah untuk dihitung. Ini untuk limit kirinya, dia pasti bernilai minus 1. Dan untuk limit kanannya, dia pasti bernilai 1. Di sini limit kiri dan limit kanannya ada, namun berbeda nilainya. Maka dari itu kita bisa simpulkan limit X menuju 0 dari mutlak X dikurangi X, atau maksud saya mutlak X dibagi X, ini tidak ada. Sebagai ilustrasi, kita punya grafik fungsinya sebagai berikut. Jika kita dekati dari kiri, kita akan peroleh nilainya minus 1, dan kita dekati dari kanan, kita peroleh hasilnya mendekati 1, sehingga limitnya tidak ada.